Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa, supaya pelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar materi bab 2. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan pertama bab 2 ini adalah subtopik A, yaitu tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD akan kita bahas pada hari ini antara lain KD 3.2, yaitu menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya dalam sistem hukum nasional. KD 4.2 menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Ketiga, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, makna peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Kelima, mengaplikasikan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini antara lain: 1. Menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, tentang makna peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Kelima, mengaplikasikan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari.
6. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Baiklah anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar tertulis, terdapat juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis ini disebut juga konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perbedaan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen atau sebelum perubahan dan sesudah perubahan atau sesudah amandemen. Antara lain, silakan diperhatikan anak-anakku. Sebelum adanya perubahan atau adanya amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 3, yaitu 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, yang ketiga penjelasan. Setelah adanya perubahan atau adanya amandemen, maka sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau penjelasan. Silakan diamati anak-anakku. Di mana perbedaannya? Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sudah bisa dipahami? Apabila sebelum amandemen ada 3, yaitu pembukaan, batang tubuh, pasal-pasal dan penjelasan. Akan tetapi setelah di amandemen tidak ada lagi penjelasan, sehingga hanya terdiri dari 2, pembukaan, batang tubuh, dan pasal-pasal saja. Bisa dipahami anak-anakku? Bagus, mari kita lanjutkan. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dapat kita pahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, apabila kita mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sama halnya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bisa dipahami anak-anakku? Dengan demikian, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dirubah. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Bagus. Ya, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Baik, materi kita yang ketiga yaitu tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Apa artinya anak-anakku? Bagus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Mengapa demikian? Karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. Siapa itu? PPKI. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan negara, dan tujuan negara. Di manakah kita bisa mendapatkan semua itu? Bagus, kalian memang anak yang hebat. Ya, pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Di sana terdapat falsafah negara Pancasila dan tujuan negara Indonesia. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya anak-anakku, silakan diperhatikan pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Demikianlah anak-anakku 7 pokok kaidah fundamental yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 1 sampai dengan alinea ke-4. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai luhur, universal, dan lestari. Apakah maksudnya? Baik. Nilai universal artinya mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia.
Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung nilai lestari. Apa artinya? Bagus. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Demikian anak-anakku, maka pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian anak-anakku, materi yang kita bahas pada bab 2 pertemuan 1. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.